I just want you for my own. Gimana, Anindita? Apanya? Kenapa gimana? Ya, gimana perkembangan perkepoan lo soal kehamilan Baekhyun? Kok apaan sih? Gue gak tau apa-apa. Lu tiba-tiba ngomongin Bohong gini banget, sih. gak tahu apa-apa. Lo yang pertama kali ngirimin gue link Twitter halu, terus sampai lo kepo-kepoin sampai ke bawah-bawah. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau misalkan mau halu-halu juga nggak apa-apa sih. Tapi ya gimana gitu ya, kayak gue ngebacanya tuh kayak beban moral gitu. Sebentar, mungkin ada yang nggak familiar nih, kan nggak semuanya EXO-L nih, nggak semuanya ngikutin Twitter. Lo kenapa tiba-tiba ngomong? Bahkan lu juga ceritain lebih detail deh. Bahkan lu juga bukan EXO-L kan? Tapi kok lo baca? Ceritain, pasti kan ada yang nggak gitu, nggak ada yang scrolling Twitter. Kenapa sih lo tiba-tiba ngomongin Baekhyun hamil? Jadi kemarin itu ada satu akun namanya Mbak Hera. Gue nggak tahu ya. Ini kan kayak, maksudnya di Twitter kan kadang-kadang gitu ya. Kalau kata teman gue, gampang banget emang kalau mau terkenal gitu. Kalau di Twitter lah pokoknya, mau viral tuh gampang banget. Jadi kalau kemarin si Mbak Hera ini nge-tweet banyak banget tweet soal Baekhyun sama Chanyeol. Jadi rupanya dia Chanbaek shipper banget gitu. Gue juga Chanbaek shipper, jangan salah sangka. Cuman dusta. Cuman lebih kayak ya they look cute together gitu, kayak oke gitu. Kayak maksudnya gue Kun sama Win-Win juga gue ship, tapi ya udah oke gitu. Cuman si Mbak Hera ini kayak Chanyeol Baekhyun shipper tapi in another level, udah kayak angel realm gitu loh, kayak spirit realm gitu, yang udah bisa membaca masa depan gitu. Kalau misalkan besok Chanyeol pakai baju warna kuning atau warna apa gitu, berarti dia abis ketemu sama Baekhyun yang udah setahu itu loh, kayak gitu. Jadi rame lah Twitter dia gara-gara tweet-tweet soal Baekhyun sama Chanyeol gitu. Nah terus yang menggelitik gue sebenarnya ada satu tweet sih. Maksudnya awalnya gue nggak pengen engage sama satu pun tweet dia, karena menurut gue kayak ya udah, masing-masing orang punya imajinasi sendiri tentang sesuatu dan nggak apa-apa, totally fine gitu. Tapi ada satu tweet yang bikin gue jadi ke-trigger gitu. Kayak gue juga menyesali sih kenapa gue harus ke-trigger, cuman kayaknya emang harus gue tanggepin gitu. Jadi satu tweet itu isinya adalah kurang lebih gini. Sebenarnya kalau Chanyeol mau menghamili Baekhyun bisa sih, kalau nggak salah gitu ya isinya ya. Terus kayak iya kan kayak iya. gitu. Terus gue kayak wait what gitu kan, kayak oke, bisa sih. Terus dalam hati gue, iya oke, kalau emang menurut lo bisa, iya bisa sih. Tapi emang Baekhyun mau gitu kan, dalam pikir gue kayak Baekhyun mau gitu. Terus gue tanggepin serius gitu loh, kayak emang Baekhyun mau gitu. Abis itu gue share lah ke Fleet, gue retweet, gue segala macam kan. Terus abis itu gue pikir lagi kayak mungkin gue nggak tahu konteksnya kali ya ini tweet ini, jadi gue ke-trigger sama satu tweet itu tanpa konteks gitu kan. Abis itu gue baca tuh yang tweet-tweetnya sebelumnya, gara-gara lo juga bilang kayak baca deh tweet-tweetnya gitu kan. Akhirnya gue baca, ternyata parah banget, temen lo mancing banget. Ternyata emang mungkin ini dia lagi ngebikin universe sendiri kali, lagi bikin fanfic kali. Terus kayak gitu segala macam. Gue baru kayak ternyata konteksnya kayak gitu. Terus kemudian gue inget lagi kan sama episode minggu lalu yang kita pernah bahas soal tweet yang Psycho versus Dynamite. Terus gue kayak oke, mungkin gue menanggapinya terlalu berlebihan. Mungkin dia memang lagi spacing soal Chanyeol Baekhyun gitu. Cuman rame sih tweet itu karena yang ngebalesin kan kemudian Chanyeol Baekhyun shipper yang ada di level yang sama gitu. Kayak wah kak, aku jadi deg-degan ngebayangin ini, berharap gitu kayak, ya. I mean, aku baper ya. How can you even like think about Baekhyun getting pregnant gitu? Baekhyun aja nggak punya rahim. Sedih deh gue. Baekhyun tuh kuda laut berarti kalau bisa ini ya hamil mah. Terus rame banget akhirnya karena kan di timeline gue kan juga banyak yang masih EXO-L kan, dan mereka juga melihat tweet yang sama. Terus kekesalan kita tuh sama kayak sis wake up gitu, kayak Baekhyun is not even a girl gitu loh, kayak nggak mungkin. Maksud gue kalau lo emang pengen halu ya totally fine, tapi akal sehat dong gitu kalau kata masyarakat gitu. Kok akal sehat dong di mana gitu. Sama gue juga pada akhirnya ada di halaman itu kayak guys, ya nggak apa-apa kalau mau halu, tapi nggak segitunya juga. Tapi pada akhirnya kayak oke, totally fine kalau misalkan siapapun
pengen berhayal Baekhyun mau hamil, punya anak 7, kemudian anaknya 7-7 debut jadi EXO, bodo amat gitu. Tapi ya baik, aku cuman tidak mengerti kok bisa ada sampai segitunya gitu loh, Nin. Itu bukan ranah lo, Ya, lo ya. bukan audiensnya mereka, Bukan audiensi audiensnya Hera itu Mbak Hera ya. Jadi lo sih. nggak akan Iya, relate. iya, iya. Tapi kalau gue lihat memang kalau gue merasa dia itu bilang Baekhyun hamil itu udah masuk ke ranah fanfic apa tuh istilahnya Omegaverse gitu loh, kayak lo tau Omegaverse gak sih? Jadi itu alpha beta, jadi kalau cowok sama cowok gue lupa yang bagian betanya alias beta di bottom, yang bagian bawahnya itu ada istilahnya hit, kayak apa tuh istilahnya kalau di hewan-hewan gitu harus kawin gitu loh, yang emang siap dinikahin sebenarnya buat beranak gitu. Jadi ibaratnya apa beta apa omega, aduh gue lupa banget istilahnya. Jadi itu sebenarnya tuh kan istilah fanfic kan, fiction gitu. Tapi memang kalau diaplikasikan ke orang real Jadinya itu terdengar akan aneh gitu. aneh banget, kecuali lu pakai karakter fiksi sih. Iya, iya. Misalnya lu pakai karakter komik atau webtoon mana, menurut gua nggak masalah karena orangnya juga nggak real gitu. Lu bebas berimajinasi apa aja. Tapi kalau udah membawa idol dengan term Omegaverse itu akan sangat nggak cocok sih. Dan apa ya, apalagi dia kan nulisnya di Twitter, terus akun dia nggak kebuka, terus dia nulis Baekhyunnya dengan nama yang orang akan nge-search gitu, Baekhyun Chanyol yang nggak disingkat-singkat, mungkin dengan nickname dia yang Cabe harusnya misalnya bisa ya, atau apa gitu. nickname yang tersembunyi untuk audiensnya aja, biar mungkin ya orang-orang di luar audiensnya nggak akan Ngeh dan gak akan komentar. melihat gitu. Mungkin untuk audiensnya itu akan sangat Menyenangkan bikin sih, humble, iya sih. menyenangkan Itu ya, akan walaupun sangat kita yang orang menyenangkan kita yang di luar dari audiensnya akan sangat mengernyitkan dahi, kayak tapi menurut gue berusaha untuk senetral mungkin, tapi kalau menurut gue itu memang berlebihan. Gue juga Karena pada gue akhirnya nggak suka gitu. juga. Gue juga pada akhirnya kayak berusaha untuk tidak engage kan, gue bilang. Tapi akhirnya gue ke-trigger juga. Karena maksudnya kalau misalkan orang awam nih, misal oke, gue adalah EXO-L baru gitu misalnya ya, EXO-L baru yang kayak oh ya suka EXO dari zaman Obsession gitu, terus tiba-tiba gue ngelihat itu, pasti ke-trigger dong, kayak kok lo ngomong Baekhyun kok gitu maksud gue. Terus akhirnya lo mencoba untuk berkomentar dong tanpa tahu konteksnya kayak gue tadi kan. Cuman semakin gue baca, oh oke, memang kita harus tahu konteks dulu sih, kenapa tiba-tiba ada orang ngomong seperti itu sebelum akhirnya kita engage. Kalau misalkan emang konteksnya bener-bener kayak damaging gitu misalnya dalam tanda kutip, atau mungkin konteksnya memang yang halu banget, yang kayak emang keyakinannya halu di luar dari apakah itu mau alpha beta omega fanfic dan segala macam, ya baru mungkin bisa komentar gitu. Tapi gue itu emang ke-trigger dari awal kayak oh shit, harusnya gue nggak komentar, tapi akhirnya dia hapuskan tweet yang itu yang bilang kayak kalau Chanyol mau dia bisa tuh ngehamilin Baekhyun tuh, akhirnya dia hapuskan tweetnya. Ya udah selesai. Gue terakhir gue kan pakai poin lagi, kayaknya dia juga udah nge-lock akunnya sih. Oh ya udahlah, Berarti emang udah ditutup untuk kalangan selesai terbatas ya, aja udah ya. Yes, udah kita bahas ini aja lah. Kaleidoskop. Gimana Baekhyun hamil? Gue jadi ngebayangin, kasihan juga orang mau comeback gini hamil. Udah case close masalah Baekhyun hamil, Kaleidoskop karena memang tidak hamil. 2020. Kaleidoskop 2020. Jadi kita tuh di sini mau ngebahas Kaleidoskop kayak Song of the Year, Album of the Year, versi kekoreaan gue ya. nambah versi Koreaan, terus gue nambahin sendiri kayak B-side of the Year, BOTY, DOTY, Dance of the Year, sama DROTY, Drakor of the Year. Anjay. Berarti ini kita mau gak? ini ya, mau meresmikan kekoreaan Indonesia Music Award gitu. Terus kita mau nambahin SOTY lagi, Scandal of the Year, apalagi Berarti SCOTY, Scotty. SCOTY. Terus ada Brand Marketing Award, yaitu Shopee-nya Stray Kids. Sekarang gue sangat terpapar. What? Kalau gitu Brand ini ada Marketing juga Awards of the Year. NOTY dong, Nugu of the Year. NOTY apa? Nugu of the Year ada. One Team, koleli. Satu dulu deh. Ini versi kita dulu kali Ntar ya. dulu, Kaleidoskopnya. tapi kita harus fixin dulu
apa namanya nominasinya. Ya kan tadi terakhir kan udah ini di luar dari skrip. Iya, di luar dari skrip lo. Tadi kan terakhir Nugu of the Year. Masih ada satu lagi, kita harus ngasih penghargaan itu yang kayak kekoreaan choice gitu, kekoreaan choice gitu ya. Brand marketing of the year. Oke. TOTY Tragic of the Year apa kali ya? TOTY apa? Tragic of the Year tuh apa, kayak harusnya debak nih tapi ternyata enggak gitu ya. Atau nggak ini aja deh, udah apa? COTY Content of the Year. What the hell? Oh, gue tahu kalau Content of the Year gue tahu. Berarti SCOTY ya, Scandal of the Year. Oke. Song of the Year menurut lo apa? Ini versi gue ya. Ini gue sama sekali nggak melihat berdasarkan data-data unique listener dan penjualan album dan kesukaan gue murni. Ini bisa dibilang kaleidoskop gak sih? Kayak gini-gini tuh. Kalau gue ini top of mind gue aja, gue sama sekali nggak nulis skrip kayak gitu loh, jadi kayak berdasarkan kayak mungkin sering gue denger di Spotify itu ladidanya Everglow. Iya itu totally pendapat pribadi sih. Iya, itu lo tahu gue itu lagu gue banget tuh kayak gimana. Terus gue suka Wiki-Mikinya Cool, Wonho Open Mind, terus Taemin Criminal, anjir banyak banget. Promise 9 Feel Good. Apalagi ya, udah itu ya. Soalnya tuh entah kenapa kalau misalnya gue setel lagu K-pop di Spotify pasti shuffle randomnya tuh selalu berkutat di situ. Noctinya Irene and Seulgi, dan itu memang lagu yang tanpa gue sadari sering gue replay terus sama Spotify, kayak sadar terus diputar secara random itu terus. Pokoknya di antara yang tadi gue sebutin kayak itu sih gue merasanya. Tapi mungkin yang paling machine learningnya ya berjalan ke iya machine learningnya, iya machine learning, anjir gue lupa loh istilah machine learningnya tuh tahu banget. Tapi kayak mungkin gue nggak tahu, gue suka banget Ladida as a konsep juga oke. Dari dance-nya juga, MV-nya juga mendukung dengan konsep lagunya. Kayak Ladida sih, kayak girl group tuh tahun ini gue suka banyak, kayak Stacy yang So Bad gue juga suka. Tapi yang boy group apa ya, malah lebih banyak solo ya. Kalau boy group paling gue sukanya ini kali ya, 80s-nya Answer. Itu diantara boy group, gue gak tau sih tahun ini tuh boy group kayak di gue ya oke lah, ada yang enak juga. Tapi kalau yang berkesan banget tuh kayak ya paling gue sukanya 80s yang Answer. Tapi untuk gue SOTY Everglow kali ya. Taemin Criminal juga sih. Taemin Criminal gue setuju sih sama lo kalau iya, Taemin Criminal untuk yang soloist. Terus kalau yang Ladida itu kalau menurut gue ya mungkin karena gue nggak suka lagunya ya, jadi gue jadi agak tidak setuju di situ sih kalau yang Ladida. Kan ini kan versi gue. Kalau lo apa SOTY lo? SOTY gue wah gila, Lovesick Girls lah. Beneran. Kalau untuk girl group ya. Soalnya comeback yang kayak Monster-nya Irene Seulgi gue nggak terlalu suka sih. Terus dengerin juga ya. Terus kayak Momoland juga gue nggak terlalu suka comebacknya. Terus Got That Boom-nya Secret Number juga B aja gitu. Kalau Lovesick Girls tuh jadi kayak stuck in my head gitu loh. Walaupun memang gue ngedengerinnya juga tidak terlalu intens, tapi You are the Lovesick Girls. Berkesan ya. Berkesan banget sih kalau. Gue pengen bilang Red Velvet Psycho, tapi kalau ini ngomongin 2020 gue menganggapnya itu 2019 iya, itu Psycho 2019. Walaupun memang secara ya kalau mungkin secara perhitungan award itu masuknya ke 2020, tapi kalau menurut gue dia 2019. Tapi itu juga sih Psycho tuh udahlah tiada tanding tiada banding gitu. Iya. Gue kalau Lovesick Girls memang terngiang-ngiang, tapi gue kadang nyanyi dalam hatinya gitu. Gue nyanyi jadi kata Toxic Girls di versi gue. We are the toxic girls. Kalau gue kayaknya mengeluarkan energi negatif gue tuh. Kayak gue mengakui gue toxic, jadi kayak jadi positif sendiri. Goblok. Kalau gue belakangan ini malah nyanyi Lovesick Girls nyambungnya ke ini What You Waiting For-nya Somi. What You Waiting For kan juga 2020 tuh. Ya tapi kan gak girl group, itu berarti solo dong masuknya. Kalau yang SOTY kan Song of the Year. Sorry. Bener. Tapi kalau yang tapi kan tadi lu kayak girl group terus lu ngomongin boy group soalnya kan, jadi gue pikir kayak oke, ada dua kategori gitu. Oh enggak, tapi gue mikir kayak untuk tahun ini as a song kayak boy group tuh di gue kayak
nggak sebanyak girl group lah. Gue girl group tahun ini kayak banyak banget yang gue suka Oke, gitu. oke. Kalau gitu, kalau misalkan dibandingkan sama Lovesick Girls, mungkin gue lebih suka What You Waiting For. Tapi kalau balik lagi kayak misalkan ada kategorisasi gitu kayak girl group atau boy group, kalau boy group of course Daisy cuy. Kayak Daisy, sangat lekat di hati, kayak gue nggak tahu itu kayak itu juga enak, gue juga impactnya gede banget di gue karena mungkin emang moodnya lagi pada saat itu lagi pas, terus belum nggak terlalu banyak boy band comeback dengan konsep slow rock gitu, yang pop rock gitu, jadi kayak oke aja menurut gue, dan yang penting sih nggak tung tung aja, jadi beda aja gitu Kojima. seru sih. Gue di situ jadi suka Yanan loh. Oh, lu suka Yanan. Kalau gue jadi suka, padahal gue awalnya suka Kino. Siapa lu suka siapa? Awalnya gue suka Kino. Oh, Kino, ya. Tapi di situ tiba-tiba gue suka Yanan. Kalau gue emang gara-gara udah lama ngeliat ya. Kalau gue emang dari dulu kan emang Gino, tapi Gino kan emang lagi nggak ada. Terus setelah Gino itu gue masuk ke Kino. Terus pas gue lihat performance yang Daisy ini, gue makin suka Kino sekarang. Si Kino, terus ya oke. Kino karena ya Kino kecil sih tipe lo ya. Tipe gue. Gue suka Kino. Itu kan demen yang kecil. Terus Kino soalnya gini, Kino itu juga jadi salah satu nama karakter buat fanfic gue. Jadi kayak gue suka mendalami karakter dia aja, kayak Kino it sounds really. Di situ di fanfic lo really cool. Kinonya hamil nggak? Enggak dong, fanfic gue kan enggak yang kayak gitu fanficnya. Oh ya beda ya. Beda jalur. Nanti gue baca ya. Gue belum mendalami ini jalur cerita yang BL gitu kalau fanfic, jadi masih straight aja gitu. Iya. AOTY Album of the Year nih. Album of the Year. Masalahnya Taeyeon ya. Gue kalau Album of the Year tuh kayak tahun ini beneran gak mendengarkan album yang sealbum gitu loh. Bukan lu suka Taeyeon ya? Yang Taeyeon kan Wine itu tahun lalu. Itu tahun 2020. Itu 2020 masa? Purpose Taeyeon tuh 2020. Setahu gue 2020 deh. Nggak tahu deh gimana. 2019 Oktober. Oh 2019. Tapi memang repackage-nya itu awal tahun emang 2020. Oh ya masih masuk lah. Ya. Oke, berarti tapi lu lebih kalau suka yang repackage atau yang biasa? Atau di repackage ada? Gue lebih suka yang biasa. Walaupun yang repackage lagu-lagu tambahannya gue suka, cuman secara kohesivitas kohesivitas tuh apa ya, bahasa apa tuh? Secara kohesif lagunya dari awal sampai akhir, track-track per tracknya itu gue lebih suka yang Purpose karena lebih enak aja, menurut gue lebih masuk gitu, karena dibuka dengan Here I Am, ditutup dengan Gravity, itu udah kombinasi yang pas banget. Sementara kalau yang repackage kan dibuka dengan lagu barunya itu apa? I Love Myself, itu judulnya apa? I Trust Myself. Tapi gue tahu. Itu dan menurut gue jadinya B aja. Me apa judulnya? Judulnya Find Me apa Me apa gitu? Find Me itu beda lagi. Pokoknya itulah ya. Oh, beda lagi. Pokoknya itu. Berarti Purpose oke lah di gue. Purpose oke lah. Iya. Tapi selain itu nggak ada ya? Selain itu gue nggak ngedengerin album. Nggak paham ya? Ya sih. Tapi Suho comeback solo tahun ini kan, debut solo. Iya. Iya Suho. Mungkin bisa. Tapi dibandingkan Suho sama Taeyeon, I prefer Taeyeon sih. Oh, Suho album yang kata lo kayak The Mask. Iya, yang Suho yang The Mask Self-Portrait. Itu juga oke sih. Itu albumnya oke. Iya. Kalau gue tebak apa? Gue siapa yang mau gue? Gue tadi mau tebak Sunmi, tapi Sunmi nggak punya album sampai tahun ini. Sedih banget gue, parah. Sunmi kan single terus. Iya, sebel ya Allah, gue rasanya gue kasih tahu deh. Mi album. Mi akrab banget. Iya sumpah ya, maksud gue dia nih kalau gue suka album of the year secara lu bilang secara kohesivitas. gue gak tau istilahnya apa itu. Yukika dia solo nugu. Yukika judulnya Soul Lady. Itu dia tuh penyanyi Jepang yang debut di Korea. Dia tuh pernah produce 48 atau produce mana ya. Jadi akhirnya dia solo. Dia tuh kalau Yukika itu memang konsepnya city pop, makanya gue bisa suka kayaknya semua lagu pilihan lu bakalan city pop enggak sih, kayak ini totally... city pop atau enggak retro lah.
Parah udah itu mah Subjektif. kalau lu suka balad, ya kalau lu suka balad, gue sukanya itu retro sama city pop. Jadi yang Soledi ini ya kan dia full album gitu loh. Jadi menurut gue kayak, wow gue takjub banget untuk penyanyi solo yang masih nunggu tapi udah bisa rilis full album. Bahkan Sunmi aja belum. Menurut gue itu udah pencapaian yang wah gila, agensinya berani juga nih invest ke dia gitu. Jadi yang Soledi itu memang konsepnya city pop. Jadi lo dari track 1 sampai 12 itu lo merasa ada tema yang besar, ada satu tema yang gede itu yaitu journey, perjalanan. Karena albumnya itu kalau dari track 1 judulnya From Haneda to Gimpo itu lebih ke intro di mana ada suara-suara bandara gitu loh. Terus di tengahnya ada selingannya lagi kayak pesawat lo delay gitu. Jadi itu kayak apa ya? Gue dengerin satu album ada ini. Ada storyline-nya gitu ya. Iya, bikin gue kangen mudik sih tiba-tiba. Kangen mudik? Emang lo mudik kemana? Iya, Gue tanya. Kan gue Palembang. Oh, kalau dulu ya, iya, bikin iya. gue kangen itu loh yang gue bilang karena konsepnya journey ini bikin gue kangen perjalanan gitu. Walaupun gue memang kalau mudik gue nggak menggunakan pesawat. Gue waktu mudik ke Palembang gue naik mobil. Tapi lagu-lagunya tuh tipikal lagu yang memang Yang enak ini ya, buat lagu-lagu perjalanan gitu ya, kayak Iya, film-film sumpah. Amerika yang lo lagi Iya, membelah gurun gitu-gitu ya, film-film yang kayak gitu ya. yang- I get it. Misalnya bokap gue nyetir, gue dengerin headset terus gue dengerin aja satu album ini Ya, sambil iya, melihat iya. pemandangan. Itu ini gue tuh itu gue pas enak dengerin Troye banget. Sivan tuh, zaman Troye Sivan baru debut tuh kayak gitu. Nah ini tuh yang Yukika Soledad ini itu sangat, itu yang gue bilang ada konsepnya itu, makanya Ya, gue suka ya, secara satu album tuh bagus dari awal sampai akhir kayak wah dengerin deh kalau Tapi kalau gue ada yang suka city kalau pop. gue juga tadi ketika lo ngomong journey, sebenarnya Taeyeon yang Purpose itu punya cerita yang sama sih sama gue. Maksudnya gue tadi nggak kepikiran sampai ke situ ketika lo ngomong itu, terus gue kayak mikir oh iya bener. Kalau Taeyeon yang Purpose itu juga menurut gue dari awal sampai akhir itu juga dia sebenarnya ada satu kesatuan cerita gitu. Cuman Taeyeon tuh kebanyakan lagunya itu ini kan nggak soal yang hidup in general gitu loh, nggak generally soal life. Taeyeon itu mostly lagunya kan emang tentang patah hati kan sebenarnya. Jadi tapi ada juga sih lagu-lagu yang memang yang tadi kayak penguatan secara pribadi yang kayak gitu-gitu. Tapi yang Purpose ini menurut gue ada banyak banget track yang memang tentang cinta sih, tentang cinta dan tentang cinta yang mungkin nggak kesampaian dan segala macam itu. Makanya pas banget buat gue karena kayak I'm in the middle of finding my true love gitu mungkin gue mikirnya ya. Terus kayak lagu-lagunya tuh masuk aja di gue, terutama Wine sih, dan Here I Am, Wine, Find Me, itu semua tuh lagu-lagunya define my life banget gitu. Kayak judulnya aja Purpose yang artinya tujuan. Iya, gitu. iya, Mungkin iya. kayak lo dengerin lagu itu lo sedang ada tujuan, entah Mencari tujuan jati diri itu, iya. atau mencari cinta atau mencari proses apa. pencarian lah bisa dibilang, walaupun Iya, istilah purpose kan. dan walaupun gue bilang kayak ada beberapa lagu juga di situ yang mungkin kayak menanamkan kepedihan gitu loh, karena kayak ketika gue lagi mendengarkan lagu itu tuh kondisi gue tuh lagi kayak sakit gitu. Jadi ketika gue dengerin lagi kayak gue keingetan sama zaman-zaman gue lagi sakit kayak gitu-gitu. Dan balik lagi ke obrolan kita yang tadi soal konsep album yang Journey itu, sebenarnya di album Self Portraitnya Suho itu juga ada tuh lagu yang kayak gitu, yang kayak lo bilang yang feel-nya kayak lagi jalan, terus lagi ada di sebuah perjalanan, terus kayak feel-nya lagi yang kayak lo menyendiri mendengarkan headset tuh ada banget yang kayak gitu. Tapi ya balik lagi ke obrolan yang barusan, antara pilihan gue yang mana ya tetap Purpose sih. Walaupun cuma tahun ini ternyata banyak setelah gue lihat lagi deretan album K-pop 2020, ternyata banyak yang pernah gue dengerin. IZ*ONE, Suho, Neozone-nya NCT, Wavy. Come on, kita nggak boleh ngelupain Turn Back Time kan, Wavy. Itu juga gue dengerin. Terus One Rick Diary-nya IZ*ONE juga gue dengerin. Album Labyrinth-nya Gfriend juga gue dengerin sebenarnya, tapi karena mungkin tidak dekat di hati ya, jadi kelupaan aja gitu. Iya banyak kok sebenarnya. Gue kalau dengerin album kayak hampir semua grup kayak K-pop gue dengerin albumnya tau.
beneran deh kayak dengerin aja sekali gitu. Kalau memang nemu yang cocok gue dengerin berkali-kali gitu. Kayak that's so true. Recently selain Yukika gue suka banget albumnya Boa yang Better, karena menurut gue itu tip pop bener-bener lo pop music ini. Boa udah mewakili semua genre tapi masih dalam payung pop, itu lo dengerin aja yang Better. Wah itu bagus banget. Itu recently gue lagi dengerin itu. Ya gue ngerti maksud. Walaupun gue belum dengerin tapi gue ngerti maksud lo, karena mostly lagu-lagunya Boa itu memang dia nggak pernah terlalu yang eksperimen ke ranah lain tuh dia nggak pernah. Gue ada momen dimana gue dengerin Boa dari album 1 sampai album yang terakhir itu tapi yang sebelum Better, dan gue merasa memang tipe album dia tetap di ranah pop yang emang K-pop banget gitu kalau menurut gue sih. Iya, popnya dari pop jazz ada, pop balad ada, pop ala disco juga ada. Wah itu pokoknya masih di bawah payung pop, itu bagus deh. Paling gue juga suka ini nggak bias ya. Ini antara bias kali ya. Monster X yang Fatal Love itu gue surprisingly gue suka banget. Itu bias sih, Mbak. Iya itu beneran. Dia daripada album Fantasia gue jarang dengerin, mohon maaf. Dan album dia All About Love gue lebih suka yang, bahkan sebenarnya gue suka single title tracknya Wono gitu di antara Monster X, tapi untuk album Wono kalau menurut gue masih kurang lah. Gue lebih suka Monster X yang Fatal Love, walaupun Love Killa menurut gue biasa aja, tapi itu satu album menurut gue seksinya tuh dapet gitu loh. Bagus sih, seksi kayak ada vibe misterius seksinya tuh dapet lah di situ di album yang Monster X Fatal Love. Clear ya, itu AOT versi kita. Lanjutnya cuman gue tuh kayak BOTY. Kalau ngomongin soal ini tuh gue terbatas banget kan, jadinya pasti gue nggak akan terlalu banyak memberikan kontribusi karena bener-bener terbatas banget. Ini gue literally gue dengerin artis SM doang sih cuy. 2020 ini kayak maaf. Terus lanjut, oke siap. Nah gue juga dengerin, tapi gue yang inget aja ya. Lanjut BOTY ya, B-Side of the Year. B-Side of the Year lo ngomongin B-Side of the Year dari album pilihan kita aja berarti ya? Enggak, belum bisa juga di album di luar pilihan lo, nggak apa-apa. Oke, B-Side of the Year lo dulu deh, gue sambil lihat-lihat. Karena kan nih. beda. Gue apa ya? Anjir, gue lupa. Oh, gue Iron and Sulgi, judulnya Diamond. Aduh parah tuh, enak banget. Itu seandainya gue jadi penyanyi ya Ron, itu lagu yang akan gue nyanyiin sih. Karena tuh lagunya tuh chill banget, nggak ada nada-nada yang gue harus menarik nada tinggi high note yang wah gitu, enggak. Jadi mungkin kalau gue seandainya jadi penyanyi itu bisa kali di gue. Salcak solisonela kayak gitu. Non-stop kan title track. Itu gue paling suka itu. Terus Monster X, ya Allah Monster X mulu. Monster X Last Carnival gue suka banget. Terus grup Nugu Only One Of ada banget. B-side yang judulnya Designer, itu gue suka banget. Designer. Bener suka itu. Iya, wah itu sih, itu yang di top of mind gue. Tapi kayaknya Iron and Sulgi Diamond sih. Oke, menarik. Kalau lo apa? Kalau gue dari bias list dulu ya. Kalau di Taeyeon yang album Purpose itu jelas Wine. Itu kayak my most play lagu lah pokoknya. Si Wine itu di 2020 ini mungkin 2000 kali play ada kali itu dah sepanjang tahun. Dan kalau dari album Wavy yang first album mereka Awaken the World, B-side track yang paling gue suka itu judulnya ini Unbreakable sama After Midnight kayaknya. I like it better after midnight. Itu enak banget. Terus Unbreakable itu Awaken. Unbreakable. Gue paling suka Electric Heart. Electric Heart. Gua. Iya. Kayak Shiny, gue merasa itu. Iya. Itu juga menarik. Terus ada Terus satu lagu banget di albumnya G-Friend yang bentar, gue inget lagunya G-Friend yang di album Apple itu, bentar, gue tahu. Labyrinth. Gue pernah bahas ini di album Apple. Eye of the Storms, Room of Mirrors, Tarot Cards. Stairs in the North kayaknya itu salah satu lagu yang juga diproduserin sama Bang Si-hyuk setahu gue. Itu lagu yang kayak soundtracknya One Liter of Tears gak sih? One Liter of Tears, oh my god.
nggak tahu ya lu ya, Remy Oromen gitu kayak ada deh dia lagunya ya kan tipikal lagu Jifren di Jepangan gitu ya. Ya nggak sih, gue lupa inget, gue like lagu itu di Spotify makanya tapi gue lupa nadanya. Iya gue juga, tapi kayaknya bukan itu deh lagunya. Kayak ada satu lagu yang gue suka deh pokoknya dari album yang Apple itu, tapi bukan title tracknya. Kayaknya itu sih. Karena Stairs in the North. Itu kayak pokoknya di album yang Apple itu ada 2 lagu yang diproduserin sama Bang Si-hyuk, dan salah satunya adalah Apple sama B-side tracknya itu. Nah gue suka tuh yang kedua, walaupun mungkin tadi gue salah mungkin nyebutin judulnya atau gimana gitu, tapi yang itu yang gue maksud, yang gue maksud gitu. Kalau Jifren gue suka B-side-nya dia yang Labyrinth, judulnya Labyrinth. Itu di album dia Labyrinth, dia di album kan Labyrinth yang itu kan? Ya judulnya ya album. Tapi kan itu title track kan juga dong jatuhnya? Enggak, yang title track Crossroads. Oh iya. Crossroad, iya, Labyrinth, tapi itu see. kayaknya lanjutan deh abis Crossroad ke Labyrinth. Tapi karena memang pas comeback ini orang lebih suka yang Labyrinth, jadi kayaknya Jifren follow up promo di Labyrinth. Tapi gue ya itu enak banget Labyrinth, kayak lagunya Kara. Tung. Iya, yang tung gitu. Iya. Step it up. Kangen ke Kara deh. Oke lanjut, itu dia BOT kita. Lanjut ke DOT. Dance of the Year. Kayak sama Temin Criminal enggak sih kalau dance kayak Enggak, tapi enggak. Ini kan secara versi lo ya. Maksudnya enggak perlu lo melihat dari segi kompleksitas performance-nya gitu ya. Iya, yang lo suka aja yang kayak wah gitu pas nonton. Ya oke. Nggak perlu yang ada penilaian, ini kan versi kita. Yeah. Kaleidoskop versi kita. Anjay. Nggak usah dengerin orang lain. Anjay. Yo, apa? New thing. Itu tahun ini nggak sih? Iyalah, Kikit. I hate that song so much, but yet I still sing it. Kayak dan dance-nya itu kebayang terus gitu. Setiap kali ngedengerin lagu itu kayak langsung tiba-tiba tangan EXO-L-nya langsung ke atas gitu. Dan lagian dance itu kayak banyak banget idol rookie yang nge-cover itu. Dibuat seolah-olah viral ya. Kikit. Gue nggak tahu se-viral, tapi memang itu gue merasa grup-grup yang rookie itu demen nge-cover lagu New Tank itu. New Tank judulnya Kikit. Ya. Karena mungkin kayak ibaratnya idol-idol tuh juga suka nge-cover God's Menu-nya Stray Kids. Kayaknya tuh memang mungkin secara dance itu kayaknya memang sangat diperhatikan oleh grup lain gitu loh. Kayak wah ini keren banget ya gitu. Ngerti gak sih yang dijadiin, kan grup-grup sekarang kan memang suka nge-cover grup lain kan gitu, sebagai memang untuk nyari clout juga, biar di notice sama fandom yang dia nge-coverin itu. Gue merasa kalau Kikit sih memang banyak banget yang nge-cover dance. Jadi gue merasa itu cukup jadi Dance of the Year tuh Oke gitu banget ya. Karena itu juga point dance-nya sangat melekat di imajinasi gue sih. Imajinasi di kepala. Iya gue lupa imajinasi. Kurang lebih sama lah sama gitu. Not Shy-nya ITZY ya. Itu juga bisa dibilang termasuk salah satu yang ikonik lah tahun ini. Lu suka nggak? Itu yang gerakannya si siapa sih? Gue lupa. Si Ryujin yang bahu-bahu. Iya. Yang bikin pegel bahu itu kan. Iya. Walaupun secara performance gue lebih suka Story of the Swan-nya IZ*ONE sih sebenarnya. Itu juga menurut gue bagus. Juga keren. Performance-nya. Iya, karena itu kayak burung angsa kayak angsa gitu. Yeah. Kayak soang lagi gue bilang. Hampir gue bilang soang. Gue gara-gara ngomongin Ryujin itu, gue jadi ingat waktu itu Bomi di V-Live atau di IG ya, dia ngepraktekin dance-nya Ryujin, terus ada suara tulangnya gitu, keretak gitu kan, kayak udah jompo kali ya Bomi, udah nggak seambis itulah gerakan-gerakan Epin juga. Tapi Dum Durum juga oke menurut gue. Tapi Dum Durum tuh simple ya gerakannya. Iya, karena kalau gue DOT gue
I Can't Stop Me-nya Twice. Barusan gue mau suka bilang banget. gitu, tapi menurut gue, Parah. tapi kalau menurut gue I Can't Stop Me itu terlalu dangdut secara kostum dan secara dance, kayak dangdut banget. Oh, tapi gue suka. Gue tau ya, gue merasa ngelihat Twice yang I Can't Stop Me itu mereka tuh clean banget secara formasi juga. Terus kayak clean sharp sharp TV. Gimana ya gue menjelaskannya? Jadi kalau lu lihat kayak versi studio com atau enggak versi yang fancam yang grup itu formasinya tuh bagus banget. Kayak gue juga suka gerakan di bagian chorusnya. Kayak gue nggak tahu dah. Iya itu kayak bagus banget. Gue nggak tahu berapa kali lihat fancamnya Sana. Ya Allah, Sana cakep banget. Jadi gue suka banget I Can't Stop. Ya. I Can't Stop Me. Gue nggak terlalu suka Keren lagunya banget sih, deh. tapi Iya gue juga, tapi pas gue suka sama performance-nya. Performance-nya, ya. Sayang banget performance-nya itu si Jung Yeonnya lagi hiatus, Iya. kayak berlapan tapi masih oke lah gitu. Mereka masih bisa menutupi kekurangan Jung Yeon. gue suka juga sih performance-nya Hwasa yang Maria juga gue suka. Biasa aja. Ya karena lo emang gak suka Hwasa, jadi lo emang biasa aja pada akhirnya. Ya. Apa ya? Temin kriminal sih ya udahlah ya udah pasti keren lah. Ya. Kita nggak bahas Super M bagus loh. Apa dance-nya? Apaan, lagu atau apa? Performance-nya lah, kan cukup menarik perhatian nggak menurut lo Super M? Gue aja nggak inget. Yang mana ya? We go lagu jarang ya? 100. Gerakannya aja gue nggak inget. Ya, itu malah jadi 17. Gerakannya aja gue nggak inget. Gue malah sekarang Jadi agak mungkin- kecewa ya. Kenapa di gue gitu impactnya Seventeen tuh agak berkurang ya. Padahal dulu gue tuh suka banget performance-nya Seventeen. Kenapa ya? Apa karena emang gue Tahun kurang ini terpapar aja ya? Tahun ini Seventeen Left and Right dan Home Run. Left and Right tuh typical dance yang menurut gue lebih mereka audiensnya buat audiens TikTok gitu loh, yang buat Left and Right Challenge gitu. Iya, Yang iya. kayak any song yang gampang gerakannya biar orang-orang bisa nge-cover gitu. Tapi Home Run masih oke loh. Gue lebih suka kalau secara dance ya, gue lebih suka yang Home Run sih. Okay. Tapi mungkin iya sih ya, tapi kayak nggak wah banget. Gue nggak terlalu menangkap itu sih. Makanya gue kayak apakah karena emang gue kurang terpapar atau gimana? Tapi emang tidak meninggalkan kesan sih di gue ketika gue nonton Home Run iya, dan iya. juga Left Right itu. Mungkin lebih kayak karena emang lagunya juga tidak meninggalkan kesan, jadi gue juga cuek akhirnya sama si dance-nya mungkin ya. Gerakannya, Karena kan ada tipikal lagu yang kayak gitu kan. Ada yang kayak misalkan lagunya bagus tapi dance-nya ya udah biasa aja. Kayak misalkan Hwasa gitu yang kayak Maria misalnya. Gue juga awalnya karena emang suka lagunya dulu, terus pas gue ngeliat dance-nya, akhirnya dance-nya bagus gitu. Iya sih. Roti. Kayak nonton Maksa aja, banget lu kayak roti. nonton aja, gue tanya. Tahun ini gue nonton 2 drakor loh, awas lo ya. Iya lah, startup doang Stranger lo. from Hell, enggak, Strangers from Hell. Stranger from Hell tuh 2019 sayang. Ya tapi gue nonton itu. Ya tapi kan gak masuk dong 2020. Iya, iya. Startup doang. Kalau 2020 startup doang, ya udahlah startup. Gimana, Cinggu? Ya kan gue bisa mendengarkan opini lo. Menurut gue nih ya startup nih, ya oke lah. Gimana? Menurut Gue suka- lo gimana? Maksud gue kayak terlepas dari pertengkaran sosial medianya gitu, secara cerita sebagai penonton awam gimana menurut lo? Sebagai penonton yang akhirnya gue jadi nonton drakor jalur pandemi lagi nih ya. Gue awal-awalnya itu secara setting itu oke banget sih, kayak settingnya gimana percintaan tapi dari perusahaan startupnya itu. Tapi memang kayak kesini kayak perusahaan startupnya itu jadi lebih ke apa ya? Backstory aja, Backstory aja background gitu, padahal bisa. Dan gue kesel dengan cara skenarionya itu mentreat Han Ji Pyongnya Kim Sun Ho kayak udah berkorban banyak anjir, kayak my God, udah why? ngilang puff gitu aja, kayak puff gitu. Kalau menurut gue apa ya, ada skenario itu kayak ada yang kurang, mereka tuh kurang berani gitu loh, jadi main aman aja, kayak bisa sesuatu yang lebih. Gue nggak tahu nih ya, gue sotoy aja, gue nggak tahu nih tipikal drakor Korea tuh misalnya nih Drakor episode Korea, 1 ya iyalah drakor Korea, gimana sih? tipikal drakor misalnya nih episode 1 tayang, jadi tuh mereka baru syuting sampai episode
misalnya 6 melihat respon penonton harusnya skenario endingnya A, tapi karena merespon penonton ada kemungkinan mereka tuh tipikal yang episode 1 rilis tapi itu belum kelar syuting atau mereka udah kelar syuting. Mereka belum kelar syuting. Tergantung, Belum tapi kelar kan? tergantung. Nah. Maksudnya tergantung produksinya. Kalau misalkan lo ngomongin produksi Netflix kayak Kingdom misalnya, itu udah kelar, udah 6 episode udah kelar gitu. Terus kalau misalkan maksudnya tapi jarang banget ada drama Korea yang kayak gitu. Dulu kan yang pertama kali melakukan itu kan sebenarnya Descendants of the Sun kan. Yang pertama kali melakukan itu karena tapi tujuannya pun pemasarannya beda karena kayak kalau mereka menyelesaikan syuting satu season, mereka niatnya emang buat dipasarkan ke banyak platform, nggak cuma di TV doang kan sebenarnya. Tapi kalau misalkan yang kayak Netflix gitu, yang kayak Kingdom atau misalnya ada lagi yang namanya kayak School Nurse Files yang kayak gitu-gitu atau Love Alarm misalnya, ya emang mereka selesai dulu satu syutingnya satu season, terus mereka tayang gitu. Cuman kalau drama yang kayak di TV-TV yang seperti biasa yang reguler aja, drama kejar tayang dalam tanda kutip, itu memang mereka biasanya selesai syutingnya itu mungkin ketika dramanya baru tayang sampai episode 14 atau 15 itu, atau mungkin 2 minggu atau 3 minggu sebelum dramanya selesai mereka udah baru selesai syuting gitu biasanya. Jadi ada kemungkinan ceritanya akan berubah tergantung respons, bener kata lo. Oh, tapi kalau itu gue nangkapnya, gue kira ada perubahan cerita sih. Tapi memang menurut gue startup endingnya agak terburu-buru sih. Gue nggak tahu kenapa, kayak cuma dijelasin lewat foto aja gitu. Kalau menurut gue justru malah berharap mereka akan mengubah cerita justru. Tapi ternyata enggak. Karena kan di Korea kan katanya Han Ji Pyong terkenal banget kan. Lebih parah itu Kim Son Ho-nya lebih ya. terkenal dari jadi ini Nam Joo Hyuk kan. Dosan. Jadi langsung wah laku banget di variety show. Tapi emang Gua dia berharap, tapi kan emang dia selama ini di variety show ya? kan, Nin. Oh, kayak akhirnya gue sadar dia 2 Days One Night kayak. Iya, gue mikirnya dia baru di 2 Days One Night. Emang dia emang sebelumnya, udah lama udah di di sana. Emang lama di 2 Days gua One kira Night, bukan gara-gara startup kemudian dia di 2 Days One Night, enggak. Justru dia 2 Days One Night dulu baru startup. Jadi yang gue baca Son Ho itu kan memang lama di teater kan, kayak udah 10 tahun apa di teater gitu. Tapi di TV emang dia belum pernah dapat peran yang segede Han Ji Pyong gitu loh. Jadi memang sebelumnya dapat peran utama juga tapi di project yang emang biasa aja. Nah, yang Han Ji Pyong ini kayak titik balik karir dia di TV gitu sebagai aktor drama gitu. Tapi kalau di variety emang dia selama ini di 2 Days One Night gitu. Oke. Keren, gue jadi follow IG-nya Kim Son Ho anjir. Gue karena emang bukan tim Ji Pyong jadi biasa aja, nggak terlalu yang kayak Gue gimana. tim Ji Pyong sebenarnya. Tapi endingnya itu pun gue nggak mempermasalahkan kayak, wah kenapa sih, kayak ya udah, gue berharap si Son Ho berkat ini dia dapat opportunity lagi untuk membintangi drama yang dia jadi karakter utamanya sih. Ya, emang kayak kan, gue merasa emang dia emang ketika lagi syuting startup itu langsung dapat tawaran buat main drama lagi. Iya. Gue banyak baca beritanya, iya dia dapat peran-peran apa. Selamat ya, gue selain nonton startup, nonton Kingdom season 2 loh. Kingdom season 2 kan tahun ini. Iya, tahun ini. Bagus kok. Jadi emang cuma 2 kan Bagus. drama yang lo tonton. Iya, tapi kalau misalnya ngomongin Kingdom, gue merasa gue takut Kingdom dipanjang-panjangin gitu loh. Tapi Kingdom memang Kayak bakal dipanjang-panjangin sih. Iya, kayak gara responnya oke. Gue kira ya udahlah, konflik antara kerajaan dan zombinya menurut gue ternyata masih nyari tahu lagi. Takutnya dipanjang-panjangin gitu, dipaksain. Ya, semoga masih oke lah gitu. Seandainya memang mereka berusaha untuk mengexpand skenarionya, semoga tidak dipaksakan. Kalau gue masih penasaran yang sih. season 2 nggak terlalu suka, lebih suka yang season 1. Kalau Kingdom. Iya, memang season 1 lebih dark dan lebih seru yang season 1. Tapi kalau ngomongin drama Korea 2020, since gue juga ada podcast ngedrakor, guys dengerin podcast ngedrakor biar segede kekoreaan please. Gue tuh banyak banget nonton drama Korea, banyak banget nonton drama Korea, tapi nggak semuanya gue suka. Kayak The World of the Merit gue nggak suka. Kalau orang-orang banyak banget suka tapi gue nggak terlalu suka. Itaewon Class gue nonton tapi Indian gue biasa aja.
Lebih suka startup justru, lebih suka bagaimana mereka menceritakan startup. Mungkin karena Itaewon Class minim romance kali ya, jadi nggak terlalu masuk sama gue. Wah berarti gue bisa suka tuh. Mungkin lo bisa Karena suka. gue memang gak suka romance. Mungkin lo bisa suka Itaewon Class, tapi kalau di gue biasa aja. Terus yang lain kayak yang gue tonton sampai habis itu Hospital Playlist, itu juga oke banget, dan mungkin Tapi ketat banget antara Hospital Playlist atau startup di gue. buat tahun lo, ini. Droti. Oh, gue belum nonton Hospital Playlist ya. Semoga kalau universe mengizinkan ya. Hmm. Kalau insting gue mengizinkan, karena gue kalau nonton series tuh kayak yaudah. Kalau menurut gue lo harus nonton Kairos sih. dia di View Tapi ya. itu di View. Lo harus nonton Kairos karena Ya. itu wah, menegangkan banget. Bagus Dan ya? itu bagus banget, dan itu nggak romance kan sebenarnya kalau Kairos. Dan Gua pasti kalau suka lo nggak suka romance, lo harus nonton Bird Care Center. Itu cuma 8 episode dan bagus banget, Dit. Lo harus nonton. apa Broadcast Center. Bird Care Center. Bird Care. Ya, Oh, Bird ada Care. di Netflix gak? Itu ada di View. Kayaknya udah ada di Netflix aduh, juga View nggak lagi. sih? Tapi coba dicek aja deh. Itu juga bagus banget. Gue tuh kalau nggak ada di Netflix, gue tuh males lah, link-link bajakan udah kayak ya udahlah. Sekarang kan yang legal juga udah gampang diakses gitu. Tapi karena gue nggak subscribe View gitu, jadi gue nggak prioritas jadi drama-drama yang di View. Oke, terima kasih sarannya Kak Ron. Kita masih ngomongin apa lagi sih nih? Masih ada Aduh, udah Scandal of the Year, guys. Aduh, kita mau bacain ini aja nggak? Scandal of the Year. Apa? Emang Scandal of the Year apaan ya? apa sih? Nggak. Emang tahun ini Chen nikah. Scandal of the Year. Emang Cendika tahun ini? Chen nikah tahun ini. Tapi nikah kan Scandal of the Year apa ya? Nikah kan not a scandal. Iya, nggak skandal. Apa nggak ada sih, Ron? Kenapa tadi lo nyebut monyong? Gua kira ada gitu, kayak terpatri di top of mind lo nggak sih? Nggak ada ya? Terpatri di top of mind. Mungkin karena lupa kali. Oh, ini dong. Ao Abuli itu. Oh iya. Itu betul, kan betul. parah tuh. Terus Kalau yang ada lagi yang ini, lain. terus yang bully-bully apa? kan semua muncul. Manipulasi skandal. Iya, anjir. manipulasi. Itu tahun lalu ya? Manipulasi skandal, manipulasi voting. Iya, maksud gue itu tahun kemarin ya, tapi kan penyelesaiannya baru tahun ini. Iya, tahun ini. Terus kalau menurut gue ini nggak bisa dibilang skandal sih, tapi lebih ke gosip-gosip lambe aja yang kayak gue pas bacanya kaget. Bona WJSN sama Kihyun isunya pacaran tuh kayak what? The Pip, gue baca, hah? Kihyun, Bona, itu menurut gue random sih kayak. Kan satu manajemen. Gue nggak pernah. Gimana sih? Satu manajemen, tapi kayak nggak pernah melihat interaksinya gitu. Iya bagus Seandainya dong. Emang lo pikir Jihyo sama Daniel pernah ada interaksi sebelumnya? Enggak, itu nggak skandal, tapi tuh random lambe of the year sih buat Lambe gue. of the year. Tapi walaupun dibantah ya, gue nggak tahu dibantah karena terpaksa atau apa. Ya intinya enggak lah, mereka nggak pacaran. Itu sih ya, kalau menurut gue ya. Apalagi skandal of the year ya? Skandal of the year, kita lihat dulu. Jimin ini, sih, Jimin lah. Apa? Hyeme Black Swan tuh, itu kita pernah bahas loh. Iya, tapi tuh nggak hebat. Enggak. Nggak Oh, hebat lagi Airin kayak- dong sayang. Come on. Oh iya, Airin, maaf. Airin. Karena menurut gue itu kayak ya udahlah, bosi-bosi doang, anjir, bukan skandal. Suster Jenny gimana? Skandal nggak Suster Jenny? Nggak juga lah ya. Itu masalah kesalahpahaman doang sih. Oh, Ujin. Oh iya, Ujin sih. Oh, Ujin keluar tahun ini ya? Ujin tuh keluar tahun kemarin bukan ya, tahun coy. ini, bukan masalah keluar. Yang Ujin yang itu apa? Pelecehan Gosipnya seksual assault. Pelecehan ya? Enggak sexual assault, tapi kayak sexual assault ya? Sexual Iya, iya. assault. Tapi spekulasi sexual sih, assault. spekulasi. Ya, tapi kayak nggak ada yang seheboh. Tapi mungkin kalau yang gede banget Airin kali ya. Airin kayak- sih, kayak semua. Wah, orang. itu timeline tuh agak semua membicarakan itu. Ya, kita tunggu ya Red Velvet comeback dong, kangen. Tapi dong. katanya Red Comeback, Velvet yang comeback itu nggak grup ternyata. apa ya? Kenapa? Comebacknya solo. Kalau kata info Saseng di Twitter. Katanya solo, itu. jadi membernya itu udah ada album solo masing-masing satu gitu. Tapi baru 3 sih sejauh ini kalau kata Saseng di Twitter yang ngomong. Jadi ada 3 member Red Velvet yang udah punya mini album yang bakal rilis tahun 2021. Tapi semoga Red Velvet sih ya, gue berharap Red Velvet as a group sih, jujur
Karena Iya, Irene gue juga butuh rindu Irene banget butuh gue. pembalasan buat skandal dia sih menurut gue. Itu nggak skandal lah kalau Irene. Canyol skandal, gue lupa Canyol. Skandal. Canyol yang hamil apa yang mana nih? Enggak, Canyol yang katanya Pacaran sama pacarnya itu. Oh, yang photoshopnya kasar itu. Iya. Yang sampai gue di bash itu. Jadi Canyol menurut kamu nggak penting? Iya. Betul. Lanjut ke Korean Choice nih, apa nih ke Korean Choice? Ke Kenapa Korean lu ke Choice? Korean Choice? Apa tahun Yang ini sering kita menurut omongin. lo Koleli cukup bisa masuk ke Korean Choice nggak tuh? Korean Choice tuh yang sering kita omongin ya Monsta X lah. Iya sama EXO. Aku bingung ke Korean Choice ini apa? Ke Korean Choice adalah ini Dita Jessie, Karang Jessie. lah. Kita harus mengapresiasi Dita Karang sebagai idol Oh, cewek iya. Indonesia pertama yang akhirnya Secret number lah ya. debut Iya. Dita Karang aja. dan mainstream gitu. Hoodies tuh Bob loh. Yes. Ngomongin Secret Number, gue suka banget itu para Dennis. Kan Dennis main vokal Dennis itu ikut King of Mask of Mask Singer. Singer. Ya King of Max itu bagus banget. Bahkan dia itu bisa masuk sampai ke babak 3, menurut gue tuh keren sih. Gue juga nonton sih performance-nya. Iya itu bagus, suara dia tuh kayak serak-serak basah. Enak deh. Suara dia Yang tuh Dennis kayak itu. suara khas YG gak sih menurut lo? Iya. Ya tipikal yang Iya, disukain betul, YG betul. gitu kan. Wah Dennis keren sih. Gue jadi suka Secret Number. Sebenarnya gue Secret Number nggak gitu suka sama Dita sih, gue lebih suka sama Jinny ya. Tapi pas liat Dennis gue jadi suka Dennis. Gue juga suka Dennis sekarang. Iya. Brand Marketing of the Year. Brand Marketing New Green of the Tea-nya Year, NCT anjir. atau Shopee-nya Stray Kids atau Siwon. Mie sedapnya Siwon. Mie sedapnya Siwon lah. Mie sedap. Tapi mie sedapnya Siwon bukannya tahun lalu ya? Enggak tahun ini. Tahun lalu pas SKF setahu gue. Anjir. Yaudah New Green Tea-nya NCT atau enggak Tokopedia dengan segala grup-grupnya itu, atau NCT di SCTV yang katanya nunggunya lama banget itu. NCT di SCTV emang ada? Ada yang acara apa SCTV Award ya, yang itu rame banget Ron, sampai dimaki-maki sama NCTzen gara-gara lu tahu sendiri acara Award Indonesia kan kaleng-kalengan ya. Bukan SCTV. Salah kali lo. SCTV RCTI platformnya kali. SCTV Serius? itu yang acaranya sampai diceng-cengin sama fans Korea juga, sampai NCTzen seluruh dunia. Oh, tapi Kayak, acaranya online ini, kan? Acaranya online kan? Online. Mereka cuman tampil Indo recording. Oh, wow. Oke. I don't even know that. Tapi lo di antara semua marketing ini lo suka yang mana? Di antara semua marketing ini, oh my god. Kemarin temen gue tuh sempat ngebahas ke gue kan, kayak lo Stray Kids ini nggak gitu. Stray Kids rame banget ya gitu. Terus gue kayak, kok tiba-tiba lo ngomongin Stray Kids? Temen gue ini non K-pop, totally non K-pop, tapi dia adalah anak YouTube, dan gue ngerasa kayak, gue kalau setiap kali mau nonton video di YouTube muncul Stray Kids terus gitu. Oh oke. Gue YouTube-nya berbayar jadi nggak pernah lihat iklan, gue bilang gitu. Terus dia kayak kena banget sama dia. Mungkin Stray Kids ternyata se-annoying dalam tanda kutip itu kali iklannya, dan akhirnya dapet kena lah ke orang gitu. Cuman impression Tokped menurut gue masih gede sih di gue sebagai orang yang bukan penikmat konten mereka di manapun juga gitu, tapi tetap terpapar gitu gue sama yang idol Korea di Tokped itu tetap terpapar sih. Kalau yang Siwon tuh karena sering ketemu di lampu merah Kuningan. Sama Siwon makan mie sedap, sumpah semua mobil kok kayaknya Siwon gitu gambar. Gue kalau ngelihat kalau lewat di Pancoran, kalau di Kuningan tuh kan emang wilayahnya Wings Food semua kan. Lukas ada di situ, Siwon ada di situ. Jadi gue mau nggak mau tuh pasti ngelihat gitu. Tapi kalau di Pancoran tiba-tiba ada aja orang pakai mobil tuh belakangnya iklan mie sedap gitu. Kayak ya Allah, tiap hari gue disodorin mie sedap sama Siwon rasanya kalau mau berangkat kerja. Kayak wow, itu masih kena di gue karena offline marketingnya dapet di gue. Tapi kalau online-nya mungkin Tokped sih di gue. Kalau gue Shopee-nya Stray Kids sih, yang Shopee pi 12 itu sampai abang gue aja terpapar itu, karena itu iklan dia juga secara konvensional di TV itu juga kencang banget sebelum yang 12 kemarin kan. Tapi walaupun terpapar, gue kan nanya abang gue, itu siapa yang di iklan Shopee itu? Abang gue tetap bilangnya BTS.
Karena kan dengerin lagu Indo, karena kayak nggak ada kata-kata Stray Kids ya kali ya, jadi cuma dengerin kayak show pi 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 pi, cuman pas part itu aja ear catchingnya. Tapi mungkin secara grup nggak tahu sih kalau orang yang non K-pop kayak exposure-nya abang nggak gue, dapet berarti ya. Exposure iya, dia tetap ngiranya itu BTS. Berarti mungkin memang next time di iklan itu harus ada penyebutan nama grup, karena mungkin kalau di video kan mereka mungkin nggak nonton kan videonya, siapa tahu ada caption kecil tulisannya Stray Kids atau apa kan. Gue juga anyway nggak pernah lihat videonya sih, tapi kalau suara tuh kan kayaknya annoying gitu ya. Kalau dengerin jingle iklan yang benar-benar annoying gitu, kayak nempel banget di kepala ya nggak sih? Tapi secara bikin secara marketing tuh bikin besar fandom Stray Kids banget sih di Indo. Kayak wah gue seneng deh kayak konten-konten Stray Kids yang lokalnya itu banyak banget yang dia goyang Shopee lah. Itu make sense karena kemarin gue sempat bahas itu sama teman gue juga, yang kayak teman gue tiba-tiba ngomong kayak kok si ini jadi suka Stray Kids ya gitu. Terus gue kayak oh iya emang iya sekarang Stray Kids tuh lagi naik banget ya. Oh mungkin itu impact dari Shopee mungkin. Betul. Iya kayak JYP kayaknya waktu itu GOT7 juga ada acara deh sama Shopee juga, gue lupa acara apa. Itu sih yang kayak wah enak ya ada konten-konten lokal. Wah Monsta X tuh paling gak pernah yang kayak gitu. Monsta X Starship paling gak pernah ngasih subtitle, stage mamanya jelek, terus gak pernah konten lokal. Kayaknya yang butuh pindah manajemen itu bukan EXO deh kayaknya. Kalau kata yang nge-DM itu konsepnya minimalis kak. Kayak wah anjir gue gak kepikiran sih konsep minimalis. Gue bingung antara low budget sama minimalis. Memang beda-beda tipis ya. Kayak oke, konsepnya minimalis, gue terima itu. Oh my god, keren. COTY, Content of the Year, kita berikan kepada NCT. Udahlah, Content of the Year NCT yang bahasa Indonesia yang pakai baju SMA. Enggak, gue suka yang wavy pakai baju-baju princess. Oh, of course, come on. Parah. Win formation is my style. Gue sih win formation karena itu konten memang cuman buat gue. Gue jadi suka sama Henry anjir gara-gara itu. Sebagai fans win-win, tapi emang sih kalau konten NCT udah banyak banget, udah nggak bisa keep up, pusing, udah nggak bisa keep up. Kayak wah gila ya, wah gue apa ya, gue sebagai di luar dari fandom, gue sangat menikmati konten-konten mereka sih, nggak perlu lo kenal sama membernya, kayak seru aja. Bener. Gitu. Apalagi yang bahasa Indonesia itu seru sih, gue suka sih. Iya, itu gue juga nonton, tapi nggak tau gue lebih suka yang princess. Sama kalau content of the year gue enjoy acara-acara yang itu loh, acara-acara yang Indonesia yang nyanyi lagu bahasa Indonesia. Iya, yang dari Hello 82 yang Secret Number. Iya, Hello 82 ya? Bukan Hello 82 ya? Pokoknya yang nyanyi-nyanyi bahasa Indonesia kan, yang ada Suju, yang di translate gitu kan. Iya, I know. Gue sangat suka itu. Gue juga suka tuh. Content of the year gue sama Jessie Terview. Jessie, iya dong, Jessie Show Terview. Mana ya? Oh my god. Ya udah, gue Jessie Terview deh, Jessie Terview. Iya, itu juga sih. Iya benar. Itu yang kita tonton doang sih, Dit. Iya, itu yang kita tonton doang sih. Monsta X emang gak ada content of the year menurut lo? Ayo Allah, gue gak ngikutin anjir. Oh, vlognya Wono. Parah. Oke. Vlognya Wono. Parah, itu mancing. Gue merasa dia tuh vlognya tuh mancing banget, dari yang nge-gym, terus yang yoga. Wah, itu kayak aduh gak tahu ya, sangat memancing gitu. Sangat memancing apa? Coba. Memancing di air, memancing untuk kita nonton. Kalau gue content of the year gue kayaknya ini deh. Tweetnya Baekhyun, tapi yang nge-tweet bukan Baekhyun, itu suruhan manajemen, itu konten marketing, content of the year banget. Kampret lo. Sumpah itu bukan Baekhyun. Baekhyun itu kalau nge-tweet itu emojinya tuh ada khas gitu. Itu content of the year banget. Itu badut of the year. Itu content of the year banget. Kalau badut of the year, Supermi versus ini sih. Supermi versus anti Supermi. Iya gak sih? What? Badut of the year kayak drama-drama ngajetot. Itu antara Super M dan antisnya. Oh, Super. Coti itu apa sih? Oh my god. Iya. Apalagi Ron? Itu dia NOT-nya Nugu of the year ya, bukan tim lah, sumpah demi Allah gue takut tahun depan bubar anjir. Nugu of the year one tim. Kalau yang cewek siapa? Cewek siapa ya Ron? Flash. Secret Number. Siapa tuh Flash? Masih jauh Flash. Brave Girls. Brave Girls, oh my god. Iya.
Kasian lo, Brave ditanya kapan rilis album, dia ngebalesnya kayak emoji sedih gitu, kayak membernya sendiri nggak bisa memberikan kepastian. Ya udahlah, tahun depan bubar. Ya, sad. Sedih deh. Itu dia beberapa awards versi kekoreaan ya. Gimana pendapat kalian kan? Gantung, Ben, gue denger kata gan di podcast ini. Kita bacain versi pendengar kekoreaan. Siapa dulu nih? Lo dulu ya, Ron? Curhat dong. IG. Bukan ya, nggak curhat ya? Nggak ini ya? curhat. Ini gue nanya pokoknya segala AOTY, SOTY versi pendengar kekoreaan. Oke. Sip. Dari Instagram Lo dulu ada via IG. album Ya. of the year adalah dari sebutin aja username Ron, karena itu juga nggak ada yang gimana. dari Fauzan TML. Album Yes. of the year menurut dia adalah Blue Mist-nya IZ*ONE. Song of the year adalah Dynamite. Of course Dynamite. Dan cakaman DOT itu apa ya? Dance DOT, of Dance the of the year. Year. Labyrinth-nya Golf G-Friend. Terus Beside of the year. Tulisannya Boti. Jadi bacanya jadi kayak distraksi. Boti. Shit. Maaf. BOTY someday-nya IZ*ONE kalau menurut dia. Right. Next. Keren. Gue dari DM Twitter @zentcn. Hai kak, aku mau jawab satu aja deh, Drakor of the Year. Soalnya aku nggak mulfan wak, jadi nggak ngikutin song atau album macem-macem grup. Sudah pasti kecintaanku. Hospital Playlist wajib Drakor of the Year mah. Makasih Karen Kadita. Wah, sebagus itu ya Hospital Playlist ya? Tergantung. Gue nggak bisa. Tergantung ya? Oh, masih tergantung ya? Gue nggak bisa bilang. Oh ini bagus banget, nggak bisa bilang. Hospital Playlist itu adalah tipikal drama yang penontonnya emang betah nontonin kehidupan orang yang kehidupan orang biasa gitu. Nggak ada konflik yang kayak jeng gitu, nggak ada. Konflik Iya. jeng tuh gimana? Maksudnya Ya, nggak ada lanjut. konflik yang kayak tiba-tiba suami lo selingkuh sama siapa gitu tuh nggak ada. Yes. Dari Oke. @ya.holisticcare di Instagram ada Song of the Year menurut dia adalah Dom Doromnya Epping. Dom. Of course. Setuju gue. Gue juga suka. Album of the Year menurut dia The Album dari Blackpink. Beside Track of the Year Orange-nya Treasure. Terus Dance of the Year I Love You-nya Treasure. Is it I Love You or Sarangi or ILY? Gue gak tau. Sama aja. Tapi gue suka. Kayaknya I Like AL. You. ILU itu apa? I Like You. Gue lupa. Tapi gue tahu lagu I itu. love dan you, gue I suka. love you. Terus kalau Drakor of the Year-nya menurut dia adalah Dr. Romantic Season 2. Oh itu juga bagus sih. Oh ya, gue nggak tahu. Oke, lanjut di aku ya. Ada dari Taeyeon Cigarette 1. Ya, anjir. Lagu Taeyeon yang Cigarette enak tau, gue suka. Taeyeon Cigarette 1. SOTY Red Velvet Psycho itu lagu asli bikin candu walaupun suara pas-pasan. Hah? Gimana? Maksudnya suara pas-pasan? Suara Wendy kan bagus. AOTY di album Blackpink. Dance of the Year Criminal Taemin. Secara Taemin itu king of dance di K-pop ya, valid, no debat. Beside of the Year can decide antara Sunny Side Up sama Pretty Savage. Sunny Side Up nih kayaknya Red Velvet ya. Sunny Red Side Velvet Up. kan? Tapi itu kan tahun lalu bukan ya? Iya, tahun lalu. Drakor Hospital Playlist nggak sabar season 2. Ih, Hospital Playlist nih Hospital Playlist ya. kesukaannya. Lanjut. Ada dari R Nauri di Instagram. Terima kasih R Nauri karena selalu mengirimkan pesan kepada ngedrakor kekoreaan di setiap kali episode. Terima kasih. Yes. Menurut dia Song of the Year-nya adalah Mago. Gue juga suka Mago. Terus ya lu suka karena itu disco. Jadi oke. Yes. Album of the Year Labyrinth. Beside Track of the Year Labyrinth. Ini kayaknya dia emang body sih. Dance of Iya, the Year dia Mago body-nya. Apple Crossroad by G-Friend. Drama Korea of the Year Alice karena Yuju yang nyanyiin OST-nya. Terima kasih kata dia. Oke. Ya, fix body. Gua nggak suka Alice Certified karena body. episode pertamanya agak kurang masuk akal menurut gue, jadi kayak Jadi lo nggak ngelanjut episode Nggak selanjutnya? ngelanjut. Kalau kayak gitu. Oh. Ada dari @yukiyesi, Roha akhirnya lulus. Wih, selamat ya Roha. Song of the Year Super M Tiger Inside. Album Taemin Never Gonna Dance
2. Walaupun album Taemin gue lebih suka yang Act 1 sih. Beside Day 6, Love Me or Leave Me, Dance, NCT U, Work It, Drama, Hospital Playlist lagi. Hidup Winter Garden. Winter Garden apaan ya? Winter Garden itu couple-nya di Hospital Playlist. Oh gila, Hospital Playlist nih disebutin terus loh. Tambahin sendiri Soundtrack of the Year, Cold Treasure, Soundtrack Backstreet Rookie Part 5. Oke. Terus dari Instagram ada @vnicholas_. Song of the Year-nya Dynamite. Album of the Year-nya The Album by Blackpink. Beside track of the Year-nya adalah Flower by Icon karena liriknya tentang BI. Terus Dance of the Year-nya adalah Wannabe-nya ITZY. Drakor of the Year banyak yang bagus tahun ini, tapi aku pilih Penthouse. Mungkin di international fans kurang terdengar, tapi di Korea lagi booming dan ratingnya tinggi. Yap, Penthouse tuh yang katanya kayak apa sih tuh? Yang drama yang dulu yang tahun kemarin juga suka disebut-sebut tuh Sky Castle. Dulu yang ada Sky Castle ya. Itu banyak yang ngomongin juga. Penthouse, oke. Itu banyak. Ada yang DM @dumdummy beer, SOTY Psycho Red Velvet, alasannya udah jelas sih, bagus banget. Aku puter ada 100 kali. Kalau gue 10.000 kali masih kalah. Bohong. Buktikan. Dan itu juga mostly gue dengerin yang versi bajakannya. Karena kenapa? Karena gue lebih suka versi MV daripada versi Spotify. Yang ada di Spotify itu beda. Album of the Year BTS nggak. AOTY dia bilang BTS mungkin ngiranya Artist of the Year. BTS nggak mau denial, emang mereka lagi di puncak-puncaknya. Emang BTS tuh 3 tahun di puncak terus ya, nggak kedinginan ya. Kan kalau di puncak kan, kalau di gunung kan lu semakin di puncak semakin kedinginan. Mungkin dipeluk ARMY ya gitu. Well, okay. No comment. Dance of the Year God's Menu, Stray Kids mengambil gerakan masak buat dijadiin koreografi. Bener-bener wow sih menurutku dan ikonik banget. Beside Day 6, Afraid, Drama, Hospital Playlist. Lagi Hospital Playlist, kayak gue harus nonton deh. Ya lo harus nonton, tapi kalau lo bosen ya udah. Kalau menurut gue lo kalau ngelihat startup aja lo bosen sama adegan dragging, gimana nonton Hospital Playlist? Itu dramanya literally dragging gitu. Reply aja gue lanjutin karena bosen. Hospital Playlist itu kayak Reply. Ya Allah, enggak deh berarti. Karena sutradaranya sama. Gue gak suka. Lo gak bakalan bukan style lo sih kayaknya. Mungkin lo Penthouse masih masuk deh sama lo. Yes. Penthouse nonton deh Penthouse. Terus lanjut ada dari Instagram dari @ryhnn____nya 2 apa 3 nih nggak tahu ya. Menurut aku Song of the Year adalah Any Song-nya Zico. Terkenal around the world. Terus album ya udahlah BTS. Terus beside track of the Year Dolphin by Oh My Girl yang Dita selalu nyanyiin tuh, bukan ya? Itu non-stop ya? Gue yang suka non-stop. Dance of the Year lebih masuk akal kalau yang menang Stray Kids yang God's Menu atau Backdoor karena dance-nya emang intens banget. Drakor nggak tahu ya karena nggak terlalu banyak nonton. Tahun ini cuma nonton 18 Again, It's Okay to Not Be Okay, Nine Tails sama Touch Your Heart. Udah itu aja Kak. Makasih kalau nanya kita. Have a nice day. 18 Again gue suka sih episode satunya, tapi ke belakang gue nggak tahu karena belum lanjut. It's Okay to Not Be Okay, somewhat okay. Ada dari @moihananim, SOTY Red Velvet Psycho. Wah banyak sekali Red Velvet. Album Taeyeon Purpose Repackage. Beside Oh My Girl Dolphin or Taemin Nemo or Wavy After Midnight. Ya Oh My Girl Dolphin juga. Oh My Girl Dolphin bahkan chartnya itu kan mengungguli title tracknya kan nonstop, kayak wah ini emang terkenal banget tahun ini. Dance NCT 127, Kick It, K-pop OTY, NCT 2020 bodo amat bias ini. K-pop of the Year. Drakor Flower of Evil or Hospital Playlist, Soundtrack Jo Jung Suk Aloha. Wak maaf ini bener-bener preferensi pribadi banget karena sejujurnya tahun ini aku nggak terlalu banyak dengerin lagu yang bukan dari grup bias. Sama kayak Ronzi. Jo Jung Suk bukannya aktor ya? Iya, Jo Jung Suk itu nyanyi soundtrack buat Hospital Playlist. Oh, dia penyanyi juga ya? Dia ini musikal aktor. Oke, terus dari Instagram ada @fdl Sanggia.
Song of the Year, Psycho by Red Velvet. Digitalnya keren banget dan berkali-kali didengar juga nggak akan bosan, nggak ada obat. Album of the Year, jujur susah Hicks, tapi aku milih Taemin, Never Gonna Dance Again. Menurut aku album dia superior dan beda banget dari yang lain. Suka deh pokoknya. Bisa track of the year, suka. Pretty Savage by Blackpink. Keren banget lagunya, apalagi part haha. Gue cannot relate because I don't even listen to that song. Dance of the Year, milih 2 kayaknya aku. Kalau menurut aku yang keren itu On-nya BTS karena gerakannya energik banget. Pengen bisa tapi apa daya dance-nya susah banget. Satu lagi yang menurut aku ikonik dan unik adalah Naughty-nya Irene Selgi. Tuting min tuting. Gue lupa. Yeah. Terus itu keren banget sih gerakan tangannya. Drakor of the Year, wow sulit ya. Banyak banget yang terkenal di 2020. Cuman for me I choose Hospital Playlist. Ceritanya ringan dan banget. Suka banget sumpah, karena nggak tahu gara-gara di rumah doang aku malah jadi bosen drakoran mulu. Tapi Hospital Playlist ini pengecualian. Sama ada satu lagi tapi masih ongoing dan nggak tahu masuk ke 2020 atau enggak. Itu The Uncanny Counter. Yap, The Uncanny Counter bagus, gue udah approve, itu bagus. Sejong yang main ya? Ya, Sejong, benar. Katanya actingnya bagus sih, jadi itu kayaknya gue suka deh, kan bukan romance. Ya itu kayaknya lo suka, itu bukan sepertinya. Romance. Dan ada di Netflix. Kalau ngomongin album Taemin, gue akuin sih gue suka banget album Taemin yang act pertama Never Gonna Dance Act 1, apalagi lagu dia yang judulnya Strangers. Kayak ya udahlah, itu lagu gue banget. Gue bingung dengan cara gue menjelaskan, pokoknya bagus deh. Ada dari @yb_100. Song of the Year, Dolphin, Oh My Girl. Album Soul Lady Yukika. Sama nih kayak gue, kita mutualan yuk gitu. Beside Day6 Afraid, Dance 17 Home Run. Drakor kagak nonton drakor tahun ini. Beside of the Year gue juga pilih voice-nya Luna sih, bagus man, synth pop gitu. Gue juga suka Lunanya voice. Terus yang versi bahasa Inggrisnya juga enak, yang judulnya Star. Dengerin ya guys, Luna voice. Ron sih gak akan tahu. Songong banget gue ya. Lanjut. Terus tadi gue mau komen, gue lupa kalau Day6 juga comeback tahun ini 2. Oh my god, Zombie is my zombie, jam kan? Iya. Tapi ada satu lagu di album Zombie itu juga yang gue suka. Tapi ya oke, kita udah jauh nggak inget tadi ya? bahasnya. Oke, ini panjang banget ya, @Devina Kalista yang selalu gue udah tahu, selalu ngirim panjang. Tapi gak apa-apa, I love you Dev. Untung lo yang baca. Song of the Year buat girl band pastinya Red Velvet. Psycho gila sih, ini lagu candu banget parah dan konsepnya beda banget, kayak bukan RV gitu loh, tapi masih catchy banget. Untuk yang boy bandnya pastinya BTS Dynamite. Ini lagu emang enak banget parah dan bawanya happy gitu kalau dengernya. Wow really, cannot relate, sorry. Album of the Year pengen jawab EXO, tapi inget EXO tahun ini nggak ngapa-ngapain selain yang solo. Siapa album of the Year? Mungkin NCT yang Resonance ini karena sealbum Easy Listening. Ya itu juga aku cannot relate karena nggak semua lagu di album Resonance aku suka. Tapi nggak apa-apa. Gue lebih suka yang Neozone sih daripada yang Resonate. Lu suka yang mana? Neozone. Oh Neozone. NCT. Iya. Terus Boti, wah kalau beside song nih ya banyak banget sebenarnya. Cuman gue suka banget sama Baekhyun yang Love Again, sama Super M yang With You enak. Sumpah sih seenak itu alunannya, love banget lah. Bisa track alunannya of the year tuh Wavy Love Talk gak sih? Wow itu Love Talk kan title track. Enggak dong, Love Talk tuh tahun lalu tapi jujur. Oh iya tahun lalu. Gak masuk lah. Iya sorry. Dance of the Year, wah dance ya gue gak tahu judulnya apa. Pokoknya dance tuh harus jatuh ke Stray Kids sama The Boys karena mereka di Mama keren banget, itu dance-nya kayak akrobat. Kalau Drakor of the Year, gila sih drama di tahun ini banyak banget dan pusing milihnya. Per kategori kali ya. Untuk yang kategori kayaknya Pekerja Keras itu gue suka banget sama Itaewon Class karena kayak keren aja gitu kisah si Serowi yang bener-bener dari bawah sampai ke puncak. Menuju puncak dia balas dendam dengan elegan, jadinya keren banget. Kalau buat drama yang terplot twist tuh Flower of Evil. Gila ini keren banget alurnya. Bener-bener gak bisa ketebak. Bisa aja buat per episode itu ada aja kata kuncinya. Dan ini love banget sih. Approve ya. Flower of Evil approve.
Lagu Lu nonton, itu juga bagus. dong, itu bagus. Itu Oh, nggak iya. romance, lo pasti suka. Tapi endingnya romance, jadi sabar-sabarin aja. Lalu kalau untuk yang family banget bisa 18 Again. Kalau enggak ya Hi Bye Mama. Kayaknya itu drama family banget deh. Kalau nonton sedih banget. Tambah lagi deh satu drama yang bikin beberapa pasangan terpecah belah. Apalagi kalau bukan Startup. Ketika dihadapkan antara Ji Pyong dan Nam Do San, ini drama bener-bener bikin orang-orang seperti ini gitu. Awal dramanya karena ada Suzy sama Nam Joo Hyuk kan, kayak gila itu dua orang kalau main drama sendiri-sendiri aja udah keren, gimana kalau disatuin. Ternyata ada Mas Son Ho yang mengacaukan segalanya. Kan jadi labil ya, hahaha. Salut sih sama writer Nimnya bisa memberikan efek yang besar buat yang nonton dan itu keren banget. Udah segitu aja ya ampun, maafin panjang. Nggak segitu aja ya. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Tadi? Devina Kalista. Devina. Ada DM dari Twitter dari @haider55456653. Ini kayaknya nomor telepon rumahnya sih. NPWP Anyong Kak Ron kayaknya. dan Anyong Kak Ron dan Kak Dita. Langsung aja deh ya, aku bikin per poin aja biar gampang. Song of the Year, Daisy Pentagon. Kalau nggak salah ini jadi lagu wajib yang harus di-play selama kurlep sebulanan, hehe. Album of the Year, album Love Killa dari Monsta X. Dan ini juga first album yang aku beli selama jadi fans K-pop. Sebenarnya sih nggak terlalu suka koleksi tentang per-K-popan dan lebih prefer nabung buat nonton konser. Tapi nggak tahu kenapa pengen beli aja yang Monsta X. Suka banget sama semua lagunya. Ya Allah, makasih ya udah menyumbang di chart Hanteo. Bisa of the Year. Hanto ya maaf. BOTY Zero O'Clock dari BTS. Ini lagu deep banget dan relate sama keadaan aku yang kadang merasa ketidakadilan di dunia ini. Cocok banget didengerin kalau lagi dapet bad day. Terus Dance of the Year 24 Hours dari Seventeen. Ini lagu album Jepangnya sih, tapi keren banget asli. Dance performnya ya as we know, kekompakan dance Seventeen gak perlu diraguin lagi. Drakor, sebenarnya banyak sih drama yang bagus di tahun ini, tapi yang paling bikin greget nunggu next episode tiap minggunya drama Flower of Evil. Tambahan, I feel so happy because Kak Ron nonton series yang aku rekomendasiin. Nggak tahu kenapa seneng aja gitu Kak Ron nge-hype soal It's Say. It's Say apa? I told Sunset about you. Sampai beberapa hari. Oh Udah my gitu God. aja. Thanks Kak Ron. Oh my God, Thanks a lot guys. buat Kak Ron sama Kak Dita. Stay safe and stay health juga. Oh my god. Love Did you, lo love you nonton too. deh? Did lo nonton deh I Told Sunset About You? Itu nonton di mana? Nanti aku kasih linknya ya. Itu lo harus nonton. Lo Ya lo udah. suka Call Me By Your Name gak? Suka. Lo akan suka ini. Lo akan suka ini. Oh my Iya. god. Udah out of topic itu Dratal. Nanti gue kasih linknya ya. Thailand, Lo harus nonton. This is so good. Like this is so good. Beda. Lanjut. Dari @ctrww_ catur, ini salah satu pendengar kekoreaan juga yang selalu muncul di setiap episode. Thank you Catur. Menurut dia Song of the Year-nya adalah Nature Young Girls. Terus album of the year, kok artist of the year apa album of the year tadi? Album ya. Album of the year adalah Dreamcatcher yang Dystopia, Tree of Language, Woods yang Equal, dan Luna yang 12 O'Clock. Terus Day6 yang The Book of Us, The Demon. Sama next ada Boti Dreamcatcher yang Jazz BOTY. Bar, Woods yang Know It and Accident, Luna yang Star, Day6 yang Love Me or Leave Me. That song I love. Love Me or Leave Me by Day6, guys. Kayak gue juga suka tapi gue lupa yes. nadanya. Kayak gue juga suka yang Love Me or Leave Me Ya, itu juga tapi bagus. gue lupa karena gue lupa nadanya gimana. Iya, sama gue juga lupa nadanya kayak gimana. Terus ada Doti Dance of the Year Itzy Wannabe. Maaf untuk AOTY sama BOTY-nya bias banget dan banyak banget soalnya aku suka semuanya. Gak apa-apa. Dari tadi juga Tapi- semuanya omong kita bias kok. Kalau Nature Young Girls gue setuju banget karena menurut gue itu lagu dangdut K-pop yang jarang-jarang gue bisa suka. Oh, Tau gak iya. sih tipikal lagu K-pop dangdut yang kayak mungkin kayak egotistiknya Mamamoo, tapi gue nggak suka kan. Tapi kalau Girls itu kayak aduh enak banget buat joget gitu loh, joget-joget dangdut, serius deh. Bonamana suka Denger nggak? Nature Bonamana? Girls. Bonamana suka. Ya oke. Kenapa? Karena kayak kesannya valid karena gitu. dangdut itu menurut gue Bonamana udah terdangdut sih. Oh, dangdut. Oh, iya, iya. Dari gue nih Anin yang pernah main
di Koreaan 2 kali @Gianni Anin. SOTY Gets Me New dan Dynamite album. Ini kayaknya dia ngiranya artis of the year Blackpink, B-side Dolphin, Dance Dolphin juga sih. Dolphin juga nggak sih, soalnya banyak banget yang tahu tariannya. Oh sama Jessie Nunu Nana. Itu juga dance-nya juga menurut gue ikonik sih yang Nunu Nana. Aku mau ngasih drakor karena aku nggak nonton drakor jadi nggak begitu tahu. Mungkin The World of Merit. Anin nggak nonton drakor, gimana sih? Bukan fans Korea lu. Kenapa sih anaknya ngejudge? Iya. Thank you Anin. Lanjut nih. Mau bacain sampai kapan nih? Satu lagi kali ya. Yaudah, Satu lagi ya. Iya dah, ya. Udah tengah malam ini. Iya udah tengah malam anjir. Dari Iya, anjir udah jam 12. Instagram @surrealfucker. Song of the Year. Iya ampun. Song of the Year Nation Dangdut Girl Group Aya. Mamamu ya, oke. Totally Iya, biased tapi ya vibes-nya kayak egotistik tapi lebih Bollywood, enak banget buat joget-joget. Ya ini yang jelas bukan Dita banget sih. Ya gue gak suka yang Aya. Album of the Year Aizwan yang Bloomies, period no skip, best Aizwan album so far. Sayang aja rilisnya mundur gara-gara kasus manipulation. Oke, terus botinya Seventeen I Wish, suara Wonu di sini dalam banget kayak jurang. Oh no. Terus ada Dotinya Dance of the Year Itzy Wannabe, goyang bahu Ryujin bikin kram. Drakor of the Year nggak tahu, Hospital Playlist kayaknya nggak nonton banyak drakor tapi OST-nya Win di sini enak banget period. Dia emang kayaknya mumu ya, jadi sukanya mamamu saja. Tapi albumnya Aizwan yang Bloom Ice banyak disebut juga sih sama pendengar Korean. Gue juga suka walaupun cuma beberapa tracknya doang sih. Gue paling suka di album itu judulnya Daydream. Dengerin aja tuh lagu gue banget. Bacanya Bloom Ice apa Bloomies sih? Kayaknya Bloom Ice deh, maksudnya Aizwan aja bacanya gitu, Aizwan. Is-nya dibacanya Aiz. Jadi gue mikirnya Bloom Ice. Oh, gitu. Gue nggak tahu juga pronounce-nya gimana. Terakhir kali ya dari gue. Terakhir apa gimana nih? Yaudah terakhir ya. Iya, terakhir. Capek. Ada dari Didi @KJ Dichan. Song of the Year Stray Kids Backdoor, album Stray Kids in Life, B-side 17 Kidult, dan Stray Kids Easy, drama Romantic Teacher Dr. Kim season 2, Black Dog, dan Startup. Black Dog nih apa? Gue baru baca nih. Gue juga baru denger sih Black Dog. Gimana sih? Mian. Podcast ngedrakon. Podcast Nggak ngedrakor tahu, guys, Black Dog. dengerin. Terima kasih semua yang udah 2019 kalau di sini cuman final date episode-nya 2020 Februari. Oke. Terima kasih semua yang udah berpartisipasi di Korean Fest lewat @kekorean_twt maupun yang @kekorean_ig. Thank you banget. Mohon maaf tidak bisa kita bacain semuanya, kita sudah capek. Ini sudah sebenarnya udah hari Jumat kayaknya. Kita rekaman tengah malam udah hari Jumat. Kayak terima kasih banget kayak ya ampun guys, maaf ya Allah guys, gue gak bisa bacain satu-satu guys. Maaf banget guys. Tapi gak apa-apa. Tapi gue seneng sih kayak wah tahun ini walaupun kayak 2020 kita gak bisa bertemu idol tatap muka ya, masih ketemu secara langsung, kayak lagu-lagunya masih banyak yang enak. Maksudnya kayak masih banyak yang apa ya yang seru-seru lah di K-pop gitu. Tidak membosankan lah tahun 2020 ini. Kita tetap dengar ke Korean FM. Lo yang baca Ron? Kekoreaan FM. Badem. Kak, mau rekomendasi lagu aja nih yang cocok buat bulan Desember. Tapi Kak Dita pasti gak suka soalnya balad. Taeyeon judulnya I'm All Ears di album Natalnya Taeyeon. Emang ada orang yang gak terlalu perhatiin arti dari lirik lagu. Tapi buat gue sendiri arti lagu ini dalam banget. Taeyeon kayak ngeyakinin kita kalau di sekitar kita masih ada kok orang-orang yang mau denger cerita kita. Biar kita mau cerita sepanjang malam, pasti ada satu orang yang bakal mau dengar keluh kesah kita. Ini lagu best banget buat akhir tahun yang mana banyak orang mulai merefleksikan apa yang sudah dia alami selama 1 tahun terakhir ini. Semangat buat semua pendengar Koreaan. Tudit. Terima kasih. I'm All Ears. Lu suka? Oh ini album Taeyeon tuh ada album Natal ya, baru tahu gue. Ada, astaga. Cocok banget nih untuk
playlist akhir tahun sini I'm All Ears Taeyeon. Walaupun gue belum dengerin, kayak wah ini udah akhir tahun loh, udah Desember, udah 2021 aja. What do I call you dong, Taeyeon yang baru. Oh iya. Oke, gue lebih suka video klipnya daripada lagunya. What do I call you? Call me baby kalau kata EXO. Itu Baekhyun kali yang ngomong. Ada dari IG, ya ampun maaf, ada IG @yasinur. Kak Ron, Kak Dita, boleh nggak aku rekomendasiin lagu tapi bukan K-pop, lebih ke ballad sih. Aku mau rekomendasi lagu How Do Ya dari Knife. Fun fact, Knife ini yang nulis lagu debut solonya Chen, Beautiful Goodbye. Terima kasih, sehat selalu ke Korean dan pendengar. Ya kalau ada info K-popnya oke lah. Walaupun gue nggak tahu sini siapa Knife. Terima kasih sudah merekomendasikan lagu. Gimana nih Ron? Kita tutup dengan lagu apa nih? Kesukaan AOT masing-masing aja kali ya? Ya berarti Daisy dong. Lu Daisy, kalau gue Ladida ya. Kalau gue Ladida Everglow. Aduh gue capek. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai tengah malam ini. Sampai jumpa tahun depan. Gila kali. Merry Christmas and Happy New Year. Emang mau libur lagi? miss you baby 어떻게 아직도 너를 이렇게 그리워해 I know I should